Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan membacakan ringkasan saya terhadap mata kuliah e-marketing yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin STMM yang berjudul Bab 2 Think. Pendahuluan. Tampaknya sudah jelas, dasar dari komunikasi pemasaran yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang. Kami menyebutnya perencanaan strategi dan riset think. Berpikir atau think adalah langkah pertama dalam proses strategis. Think sama dengan penelitian, perancangan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi pasar dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Create, buat aset yang indah dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Image, gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Optimis, lacak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye. Dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Bagian pertama buku ini dikhususkan untuk berpikir. Strategi pemasaran digital menangani bagaimana internet telah mengubah dan menantang dunia, di mana kita memasarkan dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan alat dan taktik digital untuk strategi pemasaran yang efektif. Riset pasar, membongkar cara penggunaan internet untuk memahami audiens dan kampanye. Pendahuluan, strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Strategi juga menguraikan taktik dan sarana mana yang harus digunakan untuk melaksanakan cara ini. Strategi yang awalnya digunakan untuk kalangan militer, strategi adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan Anda serta konteks di mana Anda beroperasi untuk keuntungan Anda. Dalam pemasaran, strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkannya. Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Pada tahun 2012, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. Apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara baru dan inovatif. Memahami strategi pemasaran 2. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang dengan satu atau lain cara. Strategi bisnis mengajukan pertanyaan apa tantangan bisnis yang kita hadapi yang mencegah kita menghasilkan lebih banyak pendapatan, atau tujuan bisnis apa yang harus kita perjuangkan untuk menambah uang di bank. Merek adalah kapal nilai dan dalam persamaan ini, merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahannya bagi kehidupan orang. Strategi pemasaran. Tujuan dan strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang diinformasikan dengan baik tentang bagaimana merek, produk, atau layanan harus dipromosikan. Merek yang berupaya menjadi segalanya bagi semua orang berisiko menjadi tidak fokus atau kehilangan kejelasan proposisi nilainya. Memahami lingkungan adalah konteks keseluruhan atau di luar di mana bisnis berfungsi. Ini bisa melibatkan apa saja, mulai dari ekonomi global atau seberapa bagus kinerja mata uang lokal saat ini, hingga perkembangan di industri Anda. Setiap merek akan memiliki lingkungan spesifik yang perlu dipertimbangkan berdasarkan pada jenis produk atau layanan yang dihasilkannya. Analisis lingkungan bisnis dan merek biasanya akan mempertimbangkan pengaruh politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan atau PSTLE. Untuk mengidentifikasikan serangkaian pertimbangan atau masalah yang jelas terkait dengan strategi pemasaran. Memahami bisnis, ada beberapa model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang Anda tangani.
karena sangat penting bagi semua pesan pemasaran untuk merangkum identitas dan tujuan merek. Ini merupakan langkah yang sangat penting, memahami pelanggan. Di internet, perjalanan konsumen tidak linear. Sebagai gantinya, konsumen dapat terlibat dengan merek Anda dalam berbagai cara. Misalnya, di seluruh perangkat atau seluruh saluran pemasaran sebelum melakukan pembelian. Tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan dengan pesan pemasaran yang tepat pada tahap yang tepat dari perjalanan mereka. Memahami pesaing akhirnya penting untuk mengetahui siapa lagi yang memasarkan ke pelanggan potensial Anda, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana Anda dapat menantang atau belajar dari mereka. Di internet, pesaing Anda bukan hanya mereka yang bertujuan untuk mendapatkan uang pelanggan Anda, mereka juga orang-orang yang menarik perhatian pelanggan Anda. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media strategi digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang, karena internet memungkinkan umpan balik dan mengumpulkan data yang hampir instan. Pemasar digital harus terus mengoptimalkan dan meningkatkan upaya pemasaran online mereka. Blok bangunan strategi pemasaran. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasaran baik online maupun offline yang menjawab tantangan bisnis inti Anda. Model strategi ini hanya titik awal dan cara untuk membantu Anda memikirkan masalah. Saat Anda tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, Anda bisa mendapatkan diri Anda kurang mengandalkan mereka atau mengadaptasinya. Analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter adalah alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. Rendahnya batasan internet untuk masuk berarti banyak bisnis baru yang muncul online, menyediakan pilihan yang hampir tak terbatas bagi pelanggan. 4P. 4P pemasaran membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, pembedaan, dan pemerek pasar. Pemasaran merek. 4P pemasaran telah diubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dari perspektif konsumen. Bagaimana posisi merek Anda di benak konsumen pada akhirnya akan menentukan kesuksesan Anda. Yang pertama, produk dan layanan. Yang kedua, harga. Yang ketiga, penempatan atau distribusi. Yang keempat, promosi. Yang kelima, P baru orang. Cochrane Manifesto pada tahun 1999 menggambarkan pasar sebagai percakapan atau manusia adalah pendongeng. Mereka menciptakan cerita atau mitos dan legenda di sekitar produk dan layanan mereka. Analisis SWOT. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman, adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda. Membuat strategi pemasaran digital. Langkah-langkah dan pertanyaan di bawah ini mencakup apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangannya. Pertama, konteks. Langkah pertama dalam menyusun strategi yang sukses adalah memeriksa konteks, organisasi, dan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pertukaran nilai. Setelah Anda mengamati situasi pasar, langkah kedua adalah melihat kembali janji nilai yang Anda buat. Yang ketiga, tujuan. Saat menetapkan tujuan pemasaran digital Anda, ada 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan: tujuan, taktik, indikator, kinerja utama atau KPI, dan target. Yang keempat, taktik dan evaluasi. Banyak alat dan taktik digital tersedia setelah Anda menentukan tujuan pemasaran digital Anda. Setiap taktik memiliki kekuatannya, atau misalnya akuisisi, memperoleh pelanggan baru, paling baik didorong oleh iklan penelusuran, sementara email adalah salah satu alat paling efektif untuk menjual lebih banyak produk pelanggan yang sudah ada. Yang kelima, mengoptimalkan yang sederhana sedang berlangsung semakin penting bagi merek yang menjadi dinamis, fleksibel, dan gesit saat memasarkan online. Taktik dan platform baru muncul setiap minggu. Perilaku pelanggan yang berubah seiring waktu dan kebutuhan dan keinginan orang-orang dari merek berevolusi ketika hubungan mereka tumbuh. Tantangannya adalah untuk menerobos kekacauan online untuk terhubung dengan pelanggan dengan cara orisinal dan bermakna. Sekian saya dalam membacakan ringkasan saya berdasarkan mata kuliah e-marketing yang diampu oleh Bapak Adi Mursal SIMM. Sekian dan terima kasih.